sosial media. Ada dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buya, saya Heni dari Karawang. Saya mau bertanya Buya, hukum cadar itu sebenarnya bagaimana? Hukum cadar. Cadar. Iya. Kemudian tata cara sholat untuk yang memakai cadar itu bagaimana? Syarat sujud itu kan ada 7 anggota dan salah satunya itu kening yang harus menempel ke tempat sujud, sedangkan kening tidak boleh terhalang. Lalu bagaimana Buya solusinya? Sekian Buya. Hukum cadar. 4 madhab semuanya, termasuk di dalamnya adalah madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang dikukuhkan, pendapat nomor 1 bahwasanya cadar adalah wajib. Harus jujur kita dalam urusan fikih. Hukum harus jujur. Adapun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain. Jadi seorang wanita wajib. Sudah Anda tak buka kitab fikih apapun dari madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi yang pernah ngaji deh. Jadi tapi santri Al-Bahjah kok banyak tidak pakai cadar lah. Kami ngambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia. Tapi harus jujur, pendapat yang pertama wajib, harus sampaikan, nggak usah bohong kita. Jangan gara-gara anak-anak kita nggak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar. Ya enggak, pendapat nomor 1 yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan 4 madhab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib, menutup wajah adalah wajib. Jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat. Bukan, itu 4 madhab juga pakai cadar. Biarpun ada orang sesat pakai cadar, itu beda kasusnya. Jadi cadar hukumnya adalah wajib. Itu pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Harus jujur kita. Yang kedua pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, madhab Syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib. Seorang wanita tidak wajib menutup sekujur tubuhnya, akan tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Tapi biarpun dibuka, tidak boleh kaum pria bebas melihatnya. Jadi yang kita bagi aurat itu adalah aurat nadhar, ada aurat sitir dan aurat dalam sholat. Nadhar tidak boleh. Perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali untuk hajat. Hajat belanja, hajat belajar, hajat. Tapi kalau seorang perempuan lihat laki-laki, oh kumisnya, oh hidung, haram sudah, nggak boleh. Biarpun laki-laki nggak pakai cadar. Sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam madhab Syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati, begitu nggak boleh. Jadi usulan memandang sekujur tubuhnya nggak boleh kita lihat kecuali hajat. Saya ingin menyapa ponakan, menyapa sepupu, ingin menyapa orang, ya wajar melihat. Tapi kalau sudah melihat oh matanya, oh bibirnya, oh haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hei, katakan kepada orang beriman, kalau pengen hatimu mantap tentrem tuh jaga matamu. Jangan jelalatan, itu merusak. Menjaga mata, biarpun orang. Artinya apa? Masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat. Jadi aurat nadhar, kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat. Saya nggak boleh misalnya lihat perempuan itu. Kalau saya pengen tahu siapa sih yang datang, ya wajar. Tapi kalau hidungnya kayak apa ya, bibirnya, oh tidak benar itu. Jadi ini adalah masalah hukumnya. Hukum menggunakan cadar adalah wajib. Pendapat yang kedua tidak, maka ini akhlaknya. Hei yang sudah pakai cadar, kalau ada anak-anak Buya di sini pakai cadar, Buya senang. Karena Allah kemuliaan, artinya sudah tidak pengen pamer dandanan, ini keistimewaan. Tapi ingat jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Ini musibah, orang sudah pakai cadar tuh kayak sudah di surga paling tinggi, petentang lihat orang lain neraka. Apa itu? Terus yang diketahui hanya pendapat satu tok, seolah-olah semuanya maksiat orang Indonesia Raya ini. Gurunya pun maksiat, istrinya. Ini kan musibah, kata guru kita Habib Hasan Baharun, ya jangan sombong, jangan seperti itu. Beliau mengingatkan yang sudah pakai cadar hendaknya akhlaknya yang baik. Saya punya guru. Sebab ada orang gara-gara sekolah di sebuah tempat, pulang istrinya pakai cadar, langsung kiai apa itu istrinya nggak pakai cadar, habisin semuanya. Makanya kita perlu adil. Bahwasanya hukumnya memang benar yang pakai cadar, Anda benar, anak-anak kita sebagian banyak pakai cadar, silahkan, karena Allah membanggakan. Tapi yang belum pakai cadar, ya itu sudah benar deh menutup auratnya sekujur tubuhmu, tidak kau tampakkan lekuk-lekuk tubuhmu, sudah pakai baju, sudah alhamdulillah. Diupayakan kerudung yang panjang. Sekarang ini kadang-kadang salah, kalau cukur panjang katanya akidahnya sesat.
Di sebagian kota sana kalau udah ini kerudungnya panjang itu sesat. Kok kerudung panjang urusan sesat itu bagaimana? Yang nggak pakai celana itu loh, yang nggak pakai itu yang sesat. Kalau urusan kerudung panjang di himbauan, kalau bisa punya kerudung itu bisa memanjang, kalau bisa sampai menutup dadanya sehingga tidak terlihat bentuk dadanya. Itu yang baik, bukan urusan orang sesat. Kadang-kadang berlebihan nih orang-orang ini. Sudah kalau pakai cadar, waduh sesat ini. Cadar sesat. Kok cadar jadi sesat? Justru pendapat ada dosa madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kemudian, lah kok santri Al-Bahjah pada tidak pakai cadar? Kita pakai pendapat yang kedua. Bukan pelanggaran. Jadi urusan cadar adalah urusan agama, bukan urusan Arab. Ini ada orang yang anti agama itu langsung atau cadar itu Arab. Nah, ini sudah mulai benci dengan Arab tuh. Jadi seolah bukan syariat. Cadar adalah syariat. Cadar adalah syariat. Menutup muka, menutup wajah adalah syariat. Tapi kalau belum bisa, ya nggak apa-apa, nggak pakai cadar. Yang penting istiqomah deh. Kalau sudah pakai cadar niat bismillah ya langsung lanjutkan karena itu sebuah kemuliaan. Baik, kemudian bagi yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar karena mereka juga ada ngikuti ulama. Yang pakai cadar saja nggak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar, apalagi yang nggak pakai cadar jangan ngejek yang pakai cadar. Ini penyakit cadaran sok. Kadang-kadang sombong, nggak penting cadar, yang penting hati. Oh kayak hatinya lebih bagus ini. Sombong lagi dengan urusan hatinya. Yang penting hati, nggak penting cadaran. Wah ini sudah mulai dengki nih ngomong gitu tuh. Memang Siti Fatimah hatinya jelek. Siti Fatimah hatinya bagus, ternyata beliau sangat menutup dirinya. Makanya ini, pokoknya kalau ada orang ngomong yang penting hati, itu paling sombongnya manusia. Seolah merendahkan wanita-wanita soleh seperti istri-istri Nabi itu adalah orang rendah, hatinya jelek sehingga mereka butuh pakai cadar dan pakai menutup aurat. Hati-hati, sebagian orang kalau suruh pakai menutup aurat selalu berkata yang penting kan hati. Masya Allah, hatimu baik kayak kapuk kobong. Ini hati jelek. Imam Haddad menyebut ini adalah orang sombong, orang bener. Kalau anda misalnya, hei saudari-saudari yang ada di luar, kalau anda termasuk belum bisa menutup aurat secara benar, jangan merendahkan orang yang sudah menutup aurat. Minta saja, ya Allah jadikan saya mudah menutup aurat. Yang sudah menutup aurat, pandang orang lain dengan mata kasih. Itu tetangga kita, itu saudara kita, bajunya masih seronok, tidak karu-karuan, doain ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan bimbingan, petunjuk, berikan kesadaran, bukan merendahkan. Jadi hukum beda ya, hukum sendiri, adapun urusan dengan orang juga beda. Kalau hukum wajib, tapi bukan setiap kita mengatakan wajib harus begini. Oh bukan, ada tahapannya di dalam dakwah itu. Jelas hukum cadar adalah wajib menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Pendapat yang kedua adalah tidak wajib. Sudahlah pokoknya alhamdulillah di Indonesia Raya, Asia, India, rata-rata itu pokoknya Pakistan sudah tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini sudah istimewa, sudahlah. Kalau sudah begini hebat. Yang kita benahi yang pakai baju tidur di pinggir jalan itu yang perlu kita doain itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang repot gara-gara pakai cadar saja, masya Allah, tentang penting ini sampai suatu ketika sampai orang berkata, ya saya ketemu orang kayak punya surga sendiri. Kalau melihat kita itu langsung melengos. Kayak saya itu ahli neraka. Siapa dia? Ada pokoknya dia gini. Sudahlah. Lah kamu kok marah-marah? Memang kamu punya surga juga? Iya diam. Sudahlah. Kalau dibegituin sama orang, alhamdulillah saya dicemburuti sama orang pakai cadar. Lah kok kamu tahu dia cemberut? Oh dia pakai cadar. Ya kalau lagi cemberut nggak pakai cadar katanya. Ini adalah masalah cadar nih. Kadang-kadang kita main-main urusan agama. Jelas hukum cadar adalah wajib. Kalau anda bisa meningkatkan kualitas keimanan anda, silahkan, masya Allah. Tapi ingat, hukum ini ada dua. Jadi kalau anda sudah pakai cadar, mohon jaga hati. Jangan sampai kebaikan yang anda lakukan berubah menjadikan anda orang yang sombong. Ini musibah besar. Musibahnya adalah di dalam hati. Na'udzubillah. Adapun kalau sholat nggak bisa ditawar. Pakai sadar boleh dalam sholat, sujud pun boleh, tapi tetap jidatnya harus nempel. Buka dong. Tapi nggak bisa nempel Buya gara-gara pakai cadar. Lepas dong untuk sujud. Tidak harus lepas, bisa saja untuk sujud disingkap. Sebab tidak sah sujud kecuali jidatnya ini nempel ke tempat sujud. Harus nih. Yang pakai cadar buka.
mulutnya saya ditutup, buka jidatnya, sujud biasa. Kalau tidak pakai, kalau sujudnya tidak terbuka, maka tidak sah sholatnya. Maka harus ada ilmunya, dan ilmunya ada yang penting. Kemarin ada seorang perempuan yang belajar ilmunya setengah-setengah, dia pakai cadar kan, akhirnya terus tidak mau salaman. Pamannya datang, pamannya, haram, haram, sama pamannya nggak apa-apa salam. Lagi anak soleh, kemana anak laki-laki soleh baik, baru belajar agama. Ibunya tanya kemarin di Jawa Timur, anak soleh, anak baik. Buya, anak saya itu laki-laki, kalau sudah wudhu itu salaman sama ibunya nggak mau. Ini kemarin dan sudah nggak apa-apa, anak ibunya boleh salaman. Jadi ilmunya belum sempurna, biasanya begitu. Kalau beragama ilmunya belum sempurna, kadang-kadang bikin gatel. Masa ibunya nggak disalamin? Masa gara-gara pakai cadar pamannya nggak mau salaman? Nggak mau, wari kalau paman. Pamanmu itu makam bapakmu. Pamannya seorang ustadz lagi, tapi pamannya itu karena orang alim dia ketawa. Kasihan itu anak, semangat beragamanya baik tapi nggak punya senyum saja dia. Ada anak kecil kemarin baru terakhir Madam Jumat, ada yang bertanya, Buya, anak saya kalau sudah wudhu nggak mau salim sama uminya. Takut batal. Nggak apa-apa, maksudnya baik, cuman dia salah karena tidak punya ilmu. Boleh sayang, salim, tidak batal. Baik ya, ini kadang-kadang minimnya ilmu, kadang beragama itu menjadi menyakitkan orang lain. Baik, yang sudah pakai cadar bersyukur, Allah mudahkan Anda pakai cadar, tapi tolong hati dijaga agar tidak merendahkan siapapun yang belum pakai cadar. Dan tanda kecintaanmu kepada mereka, doakan semoga semuanya bisa pakai cadar begitu. Doain saja, tapi ingat tidak memaksa. Dan saya pun tidak pernah memaksa siapapun, santri tidak saya paksa. Saya tidak ingin melakukan agama karena keterpaksaan. Selagi masih ada pendapat, lakukan. Yang penting Anda benar menjaga kehormatanmu, menjaga matamu, menjaga hatimu, sudah cukup itu. Itu saya tidak usah. Baik, Allahu a'lam.